Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksa. Saya mengampu pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 di SMK Negeri 3 Jakarta. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang K3LH, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Apa sih K3LH itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kata keselamatan. Keselamatan ialah perihal keadaan selamat, kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi, intinya dalam suatu pekerjaan, walaupun sebagus apapun pekerjaan itu, seberhasil apapun proyek yang kita lakukan, tapi jika kita tidak selamat, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja ialah suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini itu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Jadi intinya, walaupun kita sudah melakukan prosedur ketiga, tapi imbas pada lingkungannya jelek, misalkan kita membuang limbah sembarangan, membuat efek pada lingkungan jadi tidak sehat, itu akan berakibat rusaknya ekosistem di lingkungan hidup. Makanya pada ketiga dimasukkan yang terakhir ada kata lingkungan hidup. Oke. Secara garis besar dari penjelasan yang tadi, K3LH merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contoh, K3 dalam lingkungan kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi di bidang kerja lain. Berikut saya sajikan tayangan animasi bila kita mengikuti dan tidak mengikuti prosedur K3. Selamat menyaksikan. Sebagai anak muda atau pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja, kita termasuk pekerja yang paling berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ini terjadi karena kita berusaha keras memberikan kesan baik kepada atasan atau rekan kerja. Namun, usaha ini kadang tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, termasuk risiko kecelakaan dan penanggulangannya. Tahukah kamu, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan setidaknya ada 2,3 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan dan sakit akibat kerja. Ada dua bentuk ancaman kecelakaan dan sakit di tempat kerja, yaitu ancaman terhadap kesehatan dan ancaman terhadap keselamatan. Ancaman kesehatan mencakup segala hal yang dapat menyebabkan sakit akibat kerja, seperti kehilangan pendengaran, masalah pernapasan, dan sebagainya. Ada 4 jenis bahaya penyebab ancaman ini, yaitu bahaya kimia, seperti gas, uap, cairan, atau debu yang berbahaya bagi tubuh. Bahaya biologis, mencakup kuman penyebab influenza, hepatitis, atau tuberkulosis. Bahaya fisik, seperti panas, cahaya, getaran, kebisingan, atau radiasi. Serta bahaya ergonomis, yang mencakup perabotan, perlengkapan, dan peralatan yang kualitasnya buruk. Ancaman keselamatan adalah segala hal yang dapat menyebabkan kecelakaan langsung atau cedera, meliputi luka bakar, luka sayat, patah tulang, atau bahkan kematian. Beberapa ancaman keselamatan contohnya
terpeleset atau tersandung kabel listrik atau cairan tumpah, kebakaran, mengangkat beban berat, dan lain sebagainya. Untuk menghindari ancaman K3, penyedia kerja wajib menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, memberikan informasi dan pelatihan untuk melindungi K3 pekerja, memastikan semua peralatan aman dan terpelihara dengan baik, serta memenuhi syarat K3. Sebagai pekerja, kita pun wajib menjaga K3 untuk diri kita sendiri dan pekerja lain, mengikuti pelatihan keselamatan, melaksanakan prosedur kerja yang aman, segera melapor jika ada ancaman K3, serta mematuhi persyaratan K3 yang berlaku. Selain itu, kita pun berhak mendapat informasi seputar bahaya di tempat kerja dan bagaimana menanganinya. Kita juga berhak menjadi anggota Badan Kesehatan Kerja yang dibentuk untuk memberikan saran tentang peningkatan K3 di tempat kerja. Dan kita berhak menolak pekerjaan yang berbahaya untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, sekarang sudah saatnya kita selalu berhati-hati menjaga diri dan keselamatan orang lain. Ingat, kesehatan dan keselamatan adalah kunci kita untuk mengejar masa depan. Sadari hakmu di tempat kerja. Selanjutnya, setelah kita melihat penjelasan secara umum tentang K3LH dan menonton tayangan video tentang K3LH, kita masuk ke K3 khusus tentang komputer dan jaringan. K3LH di sini masuk di kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan K3LH sesuai dengan lingkungan kerja. Dan keterampilannya masuk ke 4.1 melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Tujuan kegiatan belajar kali ini yaitu setelah mempelajari materi pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengetahui prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, siswa dapat memperagakan posisi duduk dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan komputer dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, lanjut kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama ada prinsip-prinsip K3 pada bidang teknik informasi dan komunikasi. Semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya selalu mengandung resiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Risiko yang terjadi akibat bekerja dengan menggunakan komputer diantaranya yang pertama, tangan dan jari, tangan pegal atau sakit. Yang kedua, mata perih, berayar bahkan akan mengakibatkan rabun jauh. Yang ketiga, pinggang sakit. Keempat, punggung sakit. Kelima, kaki kesemutan. Yang keenam nih yang paling berbahaya kalau kita tidak menggunakan APD, yaitu bisa tersengat aliran listrik. Dan yang terakhir masih banyak lain-lain yang tidak dimasukkan. Kemudian ada bagian-bagian komputer yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja dan patut diwaspadai oleh kita. Yang pertama ada casing atau kotak CPU. Kotak CPU yang diletakkan di lantai dan tidak dilengkapi dengan ground dapat mengalir listrik saat kita menyentuh tanpa alas kaki. Untuk menghindari konsleting, kotak CPU sebaiknya diletakkan di yang aman. Misalnya di atas meja, kotak CPU dapat ditanahkan atau di-grounding dengan cara diumumkan ke tanah atau tembok menggunakan seutas kawat tembaga. Karena CPU membutuhkan konsumsi listrik yang besar, maka kita harus menjauhkan dari benda-benda cair dan bidang atau serangan untuk menghindari konsleting. Nah, terjadinya sengatan listrik di CPU itu diakibatkan oleh beban lebih atau adanya arus lebih dari listrik yang mengakibatkan biasanya timbul
medan magnet, dan biasanya bisa dirasakan pada bodi komputer atau biasa disebut casing CPU gitu ya. Jadi ya memang kita harus berhati-hati gitu. Jadi solusinya bisa dipasangi grounding di kawat, ditempelkan di bodi komputer atau CPU, kemudian dimasukkan kawatnya, ujung kawat yang lain dimasukkan ke tanah. Jadi si listrik yang ada di bodi akan dinetralkan oleh tanah. Kemudian yang kedua ada monitor. Monitor dan jarak pandang dengan mata. Mata merupakan organ tubuh yang paling mudah terkena penyakit akibat bekerja dengan komputer. Hal ini terjadi bila mata terlalu sering difokuskan ke arah monitor. Monitor dapat berpengaruh pada kesehatan mata karena mengeluarkan radiasi. Keluhan yang sering diderita pengguna komputer diantaranya rasa pegal, rasa nyeri mata, mata merah, mata berair, sampai pada iritasi mata, bahkan kemungkinan katarak. Upaya melindungi mata saat bekerja dengan komputer, yang pertama ada atur jarak pandang mata dengan monitor. Jarak pandang ideal 50-70 cm atau 20-30 inch. Yang kedua ada jangan melihat ke arah monitor terus menerus. Jadi kita jangan terlalu fokus gitu ke monitor, ya istirahatlah secukupnya. Yang ketiga, atur pencahayaan dalam ruangan, jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Yang keempat, gunakan layar pelindung atau filter screen pada monitor. Yang kelima, atur resolusi layar monitor. Jadi jangan juga layar monitor terlalu terang atau terlalu gelap gitu. Kemudian yang keenam, atur kontras warna monitor. Yang ketujuh nih, yang penting kita harus bisa mengatur waktu gitu ya, dimana waktu kita menggunakan komputer dan waktu untuk beristirahat. Kemudian yang kedelapan, yang tadi hampir berhubungan dengan yang nomor 7, jangan terus menerus bekerja dengan komputer. Yang ke-9, hindari penggunaan huruf yang kecil. Ke-10, menggunakan warna-warna panas, merah, kuning, atau orange pada layar monitor. Gunakan warna-warna dingin seperti biru, muda, putih, keabu-abuan. Jadi jangan terlalu sering banyak menggunakan warna-warna yang sifatnya panas gitu ya. Kemudian yang 11, agar mata tidak kering, seringlah berkedip dan sesekali pindahkan arah pandangan mata keluar ruangan atau pijat kelopak mata secara lembut. Ke-12, menggunakan jenis monitor yang baik atau jenis LCD karena efek radiasinya rendah. Yang ke-13, letakkan monitor dan keyboard lurus dengan pandangan. Lalu yang ketiga ada keyboard. Keyboard sebagai penghubung antara manusia dengan komputer merupakan salah satu sumber penyebab penyakit akibat kerja, yaitu berupa pegal, sakit pada jari tangan, dan nyeri pada otot tangan. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara di sini. Yang pertama, letakkan keyboard dengan posisi lebih rendah dari monitor, namun tidak terlalu rendah. Yang kedua, gunakan keyboard yang ergonomis. Yang ketiga, gunakan keyboard yang tidak tombolnya terlalu keras atau terlalu empuk. Nah, lanjut ke bagian mouse. Penempatan mouse yang tidak benar dapat mengakibatkan rasa pegal dan rasa sakit tangan. Letakkan mouse yang benar adalah di samping keyboard. Jadi mouse-nya harus di samping keyboard. Terserah. Kalau kalian kidal bisa mouse-nya di sebelah kiri, tapi kalau kalian menggunakannya tangan kanan bisa di sebelah kanan gitu. Sesuaikan tangan yang biasa Anda gunakan untuk bekerja. Jika Anda bekerja dengan tangan kiri, letakkan mouse di sebelah kiri itu ya, dan atur tadi seperti yang tadi saya jelaskan. Lanjut ke printer. Nah, printer ini dapat juga menimbulkan penyakit akibat kerja dengan komputer. Contohnya seperti suara bising pada printer seringkali mengganggu pengguna komputer.
Jadi kan kita biasanya kalau lagi mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan biasanya harus fokus gitu ya, tidak ada yang namanya suara bising atau apapun itu. Printer yang baik pada umumnya tidak menimbulkan kebisingan, sedangkan printer yang tidak baik menimbulkan kebisingan yang cukup tinggi. Printer dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dengan komputer. Suara bising printer seringkali mengganggu pengguna komputer. Printer yang baik pada umumnya tidak menimbulkan kebisingan, sedangkan printer yang tidak baik menimbulkan kebisingan yang cukup tinggi. Untuk itu, pengguna printer dot matrix yang sangat bising sangat tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu, begitu ya. Kemudian ada kabel. Nah, aturlah susunan kabel secara baik dan rapi. Periksalah stop kontak atau sumber listrik, jangan sampai ada yang longgar karena aliran listrik yang tidak stabil berpotensi merusak perangkat keras komputer dan mengakibatkan konsleting. Jadi kalau kita tidak menata kabel-kabel pada komputer dengan baik, bisa saja ada kabel yang kegesek-gesek begitu ya, kemudian terkelupas dan tembaganya timbul ketika kita pegang. Nah, itu akan mengakibatkan sengatan listrik. Lanjut, yang terakhir ada meja dan kursi komputer. Meja dan kursi komputer berhubungan erat dengan posisi duduk dan kenyamanan pengguna komputer. Meja dan kursi komputer yang tidak baik atau tidak ergonomis dapat menyebabkan datangnya kelelahan serta kerja dengan cepat. Bagaimana meja dan kursi komputer yang baik? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, dilengkapi dengan alat sandaran atau footrest. Kedua, bagian bawah meja memberikan ruang gerak bebas pada kaki. Yang ketiga, tinggi meja sekitar 55-75 cm. Disesuaikan dengan ukuran kursi dan juga disesuaikan dengan tinggi si penggunanya ya. Jadi ini masih tentatif gitu ya. Tergantung tinggi badan si penggunanya. Kemudian kursi yang baik untuk menggunakan komputer. Yang pertama, kursi fleksibel yang dapat mengikuti lekukan punggung. Yang kedua, sandaran punggung atau backrest dan tingginya dapat diatur. Ketiga, tinggi kursi dapat disesuaikan dengan kaki pengguna komputer. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan 5 atau 3 kaki dan diberi roda sehingga tidak mudah jatuh dan mudah digerakkan ke segala arah. Oke, sudah bagian-bagian komputer, kita lanjut ke hal-hal yang tidak baik saat bekerja dengan komputer. Yang pertama, nih ada leher tertekuk saat melihat ke arah monitor. Kemudian sudut pergelangan tangan besar sehingga posisi keyboard ya. Punggung tidak bersandar, jadi kita bakal gampang pegalnya gitu. Dan bantalan duduk menekan bagian paha. Lalu mouse terlalu jauh sehingga bahu tegang gitu ya. Jadi cepat capeknya juga bahu nanti. Kaki tidak merapat ke lantai. Kemudian penempatan lampu yang tidak tepat, jadi dia lampunya taruh di sini, sedangkan di sini komputer gitu, jadi dia ngebelakangin komputer. Jadi nanti komputer pencahayaannya kurang, di sini taruh terang gitu ya. Kemudian tanaman hias yang tidak pada tempatnya, jadi di sini contohnya ada naruh kaktus gitu ya. Usahakan tanaman-tanaman yang sifatnya menyejukkan mata gitu ya, sehingga kita tidak gampang capek. Kemudian posisi monitor tidak sejajar dengan kepala. Nah, ini dia lebih rendah dari kepala gitu, jadi kita akan terus nunduk gitu, jadi sehingga leher akan cepat pegal. Nah, sekarang
yang kedua kita masuk ke aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat bekerja dengan komputer. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar terciptanya kenyamanan saat bekerja dengan komputer, yang pertama ada relaksasi. Pada aspek ini, posisi duduk yang baik saat bekerja dengan komputer. Yang pertama, pandangan pada naskah, cara mengetik 10 jari buta. Yang kedua, garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor. Yang ketiga, lengan sikunya. Kemudian yang keempat, kaki melengkung atau mencakar diletakkan pada posisi yang benar. Telunjuk kiri start pada F dan telunjuk kanan pada posisi J. Kepala dan badan tegak, punggung pada sandaran, kemudian kaki di lantai agar rapat. Nah, ini posisi penggunaan komputer yang ideal ya. Yang pertama, kepala tidak menunduk, bahu rileks, punggung tegak dan bersandar. Gunakan bantalan yang lunak untuk menopang bagian paha. Kaki tepat pada bantalan, kemudian atur benda-benda dalam jangkauan sehingga kita mudah menjangkaunya. Tangan sejajar dengan lengan bawah, pandangan sejajar dengan monitor, kemudian tinggi monitor sejajar dengan pandangan. Ini akan membuat kinerja kita lebih nyaman. Lanjut ke pencahayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pencahayaan, yang pertama, tepat sumber cahaya sedemikian rupa sehingga kilau atau pantulan cahaya pada layar dapat diminimalisir. Yang kedua, usahakan menempatkan layar monitor sedemikian rupa sehingga bagian samping monitor menghadap jendela. Yang ketiga, hindari menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. Keempat, gunakan cahaya yang tak langsung yang dapat dipantulkan oleh tembok, lantai rumah, langit-langit rumah, dan lain-lain. Contohnya ini. Jadi dihilangkan itu pantulan cahaya apapun pada monitor. Yang ketiga ada ruang komputer dan kualitas udara. Adapun syarat-syarat ruang komputer yang baik, yang pertama ada ruang tidak bocor dan tidak lembab. Yang kedua, ruang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, temperatur dan kelembapan ruang dapat diatur. Yang keempat, ruang bebas debu dan partikel lainnya termasuk asap rokok. Yang terakhir, ruang bebas dari zat-zat kimia dan cairan lain. Kemudian gangguan suara. Nah, lingkungan kerja yang banyak suara akan mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lainnya dari kinerja seseorang. Tetapi pengaruh gangguan suara terhadap tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang lebih suka bekerja di tempat yang ramai, namun ada juga orang yang lebih suka bekerja di tempat yang sepi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang cenderung tidak menyukai adanya gangguan suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendahnya suara transir. Jadi tergantung orangnya. Ada yang orang suka lingkungan yang ramai saat bekerja, ada juga orang yang lingkungan bekerjanya sepi begitu ya. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja ketika berada di lingkungan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan. Kondisi kesehatan tiap orang tidaklah sama dan masing-masing mempunyai toleransi yang berbeda terhadap kondisi fisiknya, terutama ketika mereka harus bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir ada kebiasaan dalam bekerja. Nah, agar dapat merasa nyaman dalam bekerja, biasakan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bekerja sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Yang kedua, mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot. Yang ketiga, berdiri beberapa menit untuk mengendorkan otot yang tegang dan melakukan olahraga kecil. Keempat, beristirahat secara periodik. Yang kelima, bagilah waktu untuk bekerja secara bergantian sehingga tidak duduk dalam waktu yang lama di depan komputer gitu ya.
Nah, ini ada tips tambahan nih. Istirahat sebentar selama 5 menit tiap jam, kemudian lakukan olahraga kecil. Contohnya nih ada olahraga tangan gitu ya, untuk kita merelaksasikan tangan agar tangan menjadi rileks atau lentur gitu ya. Yang pertama, kepalkan tangan dan rilis, lalu lenturkan tangan dan jari tangan, ulangi selama 3 kali. Lanjut, ada olahraga punggung dan bahu. Berdiri tegap, letakkan tangan kanan dan pada bahu kiri dan gerakan kepala ke belakang perlahan. Lakukan hal yang sama pada bahu kanan. Jadi seperti ini ya contohnya, seperti di cuplikan ini. Kemudian ada olahraga leher dan kepala. Gerakan kepala ke samping, dari kanan ke kiri dan kembali ke kiri. Gerakan kepala ke belakang dan ke depan. Jadi gitu ya. Kemudian ada tips olahraga di depan meja dan komputer. Duduk di belakang komputer dalam waktu yang lama sering menyebabkan tegang leher dan bahu. Biasanya disertai sakit atau cedera punggung. Lakukan pelenturan ini tiap jam dan pastikan untuk berdiri dan jalan-jalan di sekitar meja Anda. Dan insya Allah Anda akan merasa lebih baik. Ini ya contohnya nih. Yang pertama, bisa meregangkan tangan. Lakukan selama 10 detik 2 kali begitu ya. 10-20 detik. Kemudian peregangan ke atas tangannya 10-15 detik. Lalu otot tangannya 8-10 detik. Lalu sama lagi kayak bagian kedua 15-20 detik. Nah, ini lanjutannya untuk bahu 3-5 detik. Kemudian sama bahu sebelah kiri dan sebelah kanan 10-12 detik. Lalu kedua bahu 10 detik, dan yang terakhir tangannya dikebawahin untuk pergelangan tangan selama 10 detik. Nah, ini yang bisa dilihat contoh-contohnya. Kemudian tips tambahan ada letakkan benda yang diperlukan dalam jangkauan. Jadi benda-benda yang kita butuhkan seperti buku, telepon, atau apapun yang kita perlukan jangan terlalu jauh. Kemudian nyalakan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Gunakan komputer sebelumnya. Bila komputer tidak digunakan dalam jangka waktu sebentar, lebih baik komputer dalam keadaan standby atau hibernate atau bisa di sleep ya. Kemudian bila komputer tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, lebih baik komputer dimatikan. Matikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi komputernya dimatikannya jangan langsung dipencet atau ditekan pada power CPU-nya, tapi kita matikan secara sistem begitu ya. Oke, sekarang lanjut nih, ada tugasnya dari Bapak yang cuma satu tugasnya. Carilah materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di internet, meliputi standar K3, undang-undang K3, dan identifikasi K3 dan peralatan K3 pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nanti kirim ke email Bapak ya, reksa04@gmail.com. Nah, kemudian ini untuk soal yang sekarang. Kalau yang tugas ini untuk PR kalian, nah ini untuk tugas sekarang ya, untuk bahan evaluasi. Yang pertama, mengapa kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja selama bekerja dengan komputer? Yang kedua, bagaimana cara duduk yang baik dan saat bekerja dengan komputer? Yang ketiga, jelaskan 5 cara melindungi mata selama bekerja dengan komputer. Yang keempat, apa syarat ruangan komputer yang baik? Silahkan dikerjakan dan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Sekian video pemaparan tentang K3LH dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.